Ridwan. Assalamualaikum Bu Isah. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang bagaimana menyikapi suami yang tidak dekat dengan anak. Alhamdulillah saya punya anak putri 7 tahun dan putra 5 tahun ya. Nah, ini memang juga ada beberapa ibu ya tanya sama Bu Isah ya, gimana ya ayahnya nggak deket sama anaknya. Nah sebentar ya, sekarang ibunya yang maunya ibu deket tuh yang apa dulu kategorinya? Yang gimana? Pulang kantor, terus si bapaknya temenin anak terus main, atau temenin sepanjang sampai dia tidur, atau yang gimana? Ya, atau yang gimana? Atau yang misalnya hari Minggu karena nggak ngantor jadi si bapaknya terus-terusan sama anaknya, yang kayak gitu maunya? Yang gimana dulu? Yang gimana dulu? Ya, karena begini, ya bapak-bapak karena memang dia cara pola dia itu pola sikapnya itu berdasarkan juga program di otak, maka kita harus juga tahu bahwa yang disebut dekat itu bukan melulu dia nemenin dengan waktu yang panjang dan lama, bukan itu ya, karena desain otaknya laki-laki tidak sekuat ibu mendampingi dalam waktu yang cukup lama ya, cukup lama, bukan kayak gitu ya. Bapak-bapak misalnya dia waktu pulang dari kantor, kita harus tahu dulu semua ya, 10 menit pertama atau bahkan setengah jam pertama itu tidak suka diganggu. Kenapa? Karena dia lagi cooling down, tenang dulu. Karena laki-laki ini kalau di luar rumah waktu dia mencari nafkah ini semuanya nyala itu ya, otaknya nyala, listriknya nyala, semua badannya nyala ya, sehingga agresivitasnya juga jadinya karena habis berburu apa? Berburu nafkah ya. Sampai di rumah 10 sampai setengah jam itu nggak mau diganggu-ganggu buat, biarkan aja dulu. Oh maaf ini goyang ya. Oke ya ya. Nah jadi bapak-bapak maunya tenang dulu, apalagi sekarang lagi pandemi, jadi dia mandi dulu, tenang dulu, kalau perlu makan dulu. Ingat ya, laki-laki ini kalau lagi lapar nggak bisa diajak apa-apa ya, makanya istri siapkan makanannya. Kalaupun dia sudah pernah makan di luar sebelum pulang, tanya juga udah makan belum kan gitu ya. Nah siap, jadi biarkan dulu dia tenang dulu. Nah setelah setengah jam itulah baru ya kita mungkin laporan dulu, ayah tadi si A B C D kayak gini. Oke, nah sudah. Terus anak-anak kalau ada di dekat ayahnya ngobrol lah, ayah salam ke atas gimana, cium lah gitu ya. Terus bapaknya tanya kan, gimana tadi ya, belajar apa tadi, cuman gitu tuh bapak-bapak. Tadi aku begini ya, tadi gini aku gini. Oh itu sudah kategori dekat dengan anak. Kok cuman gitu Bu Isa? Ya iya ya, tapi suami saya bisa loh Bu Isa, dia ajak main Bu Isa sama anaknya sampai berjam-jam, itu syukur banget kalau ada yang kayak gitu ya. Karena bapak-bapak sebetulnya kepengen main sama anaknya, cuman kalau di hari-hari biasa karena dia terlalu penat bekerja, terlalu penat dia otaknya itu di luar sana sedang berburu, maka kalimat-kalimat tadi itu saja sudah kategori dia dekat sama anak. Oke, nah kemudian ya kapan lagi Bu Isa kalau kita bisa ajak bapaknya untuk main sama anaknya? Tentu hari libur ya, tapi hari libur juga laki-laki juga kepengen ada dia mengikuti hobinya dulu ya. Jadi kalau Bu Isa ya, ayah Toto misalnya nih ya, sampai dari dulu sampai sekarang ya, dia memenuhi hobinya dulu ya. Karena kan laki-laki senang bermain kan, makanya suami-suami kan juga senang bermain. Dia pergi aja bermain, dia mau pergi berenang kah, dia mau pergi jalan-jalan naik sepeda kah, atau mau naik motor, Bu Isa biarin aja. Pulang dari dia pagi-pagi itu udah pergi jalan kah, atau naik sepeda kah, atau naik motor ya, sampai di rumah waktu anak masih kecil-kecil ya, anak-anaknya udah cantik, udah ganteng karena udah dimandiin, nah udah main sama ayahnya ya, main sama ayahnya. Kadang permainan laki-laki ini suka membuat ibu-ibu tegur suaminya. Kenapa? Mereka main yang agresif, guling-gulingan, tembak-tembakan, loncat-loncatan gitu ya. Nah, tolong ibu, nih apalagi anaknya masih kecil ya, kalau si bapak main sama anaknya dengan gaya laki-laki seperti itu, ya hindari menegurnya. Bu Isa dulu salah soalnya, ya. Tapi untung anak keempat dan kelima udah mulai tahu tuh bahwa jangan ditegur kalau bapaknya main guling-gulingan sama anaknya. Sebisanya kita senyum aja, ketawa. Kalau dulu gini, karena takut ya, ayah hati-hati ayah jangan gituin anaknya, ayah jangan gituin anaknya, ayah gimana sih? Nah itu
bapak-bapak kalau waktu main sama anaknya diributin oleh istrinya dengan cara begitu, makanya males besok-besok main sama anaknya. Ya, itu Bu Isa rasa. Untung anak Bu Isa 5. Jadi yang waktu 1, 2, 3 Bu Isa masih kayak gitu caranya. Kenapa? Ngeri. Ya, diajak main sama ayah Toto guling-gulingan di pangku sini, loncat-loncatan, kadang wuang. Dan kita perempuan kan mainnya lembut ya. Ayah jangan kayak gitu ayah, aduh nanti jatuh ayah. Itu yang bikin besok-besok bapak-bapak nggak mau main aja gara-gara kita ya. Astagfirullahaladzim, baru lepas jalan ya, pas ragil Bu Isa ngerti, oh ya kita minta untuk ya jangan tegur, karena apa? Dia malu ditegur depan anak dan dia juga bingung. Jadi saya ajak main gimana sama anak-anak. Memang energi saya sebagai laki-laki kayak gitu. Terus dia mau main gimana? Main masak-masakan, lembut begitu. Ya, makanya sejak itulah Bu Isa ya, kalau anak ayah Toto main sama anaknya, Bu Isa dari jauh aja cuman doa aja, ya Allah lindungi mereka ya Allah, bahaya aja ya Allah, lindungi mereka ya astagfirullah. Tapi kan sambil senyum kan, dalam hati aja ya Allah. Jadi si suami tidak merasa digrecokin ya. Oke. Ada lagi kah? Pasti ada dong ya. Ya, Mbak Desi _WF, Bu Isa, suami saya sekarang sering berbohong. Apa berbohong itu bakat ya, dan bisa jadi kebiasaan. Terus istri gimana nyikapinya? Karena saya tahu antara dia bohong atau enggak. Nah sebentar, bohongnya apa dulu nih? Bohong nggak punya uang, bohong dia posisinya ada di mana kalau lagi ditelepon istrinya pas lagi dia kerja, bohong karena punten maaf ada chattingan dengan perempuan lain, bohong apa lagi dulu nih? Bohong apa? Ya, kalau bohongnya ada chattingan dengan perempuan lain, ini memang nyebelin. Dan ini yang ngaco nih. Bohong bahwa ayah di mana? Aku lagi rapat. Ayah di mana? Lagi di tol. Ayah itu biasanya ya awalnya bukan mau bohong, kenapa? Mau cepet aja supaya istrinya nggak nanya-nanya. Itu ya. Bohong karena bilang nggak punya uang, tapi ada punya uang. Nah, itu kadang-kadang apa? Itu sebuah cara untuk menyisihkan uang karena dia juga butuh uang. Yang mana dulu bohongnya? Oke, bisa kasih tahu ya. Di otak laki-laki ada namanya otak negosiasi. Ya, ada program negosiasi. Karena laki-laki ya senang sekali bernegosiasi dalam rangka sebagai underdeal atau program bantuan dalam rangka mencari nafkah. Ya, itu namanya program negosiasi. Negotiator dia ya. Nah, cuman karena mungkin entah kenapa sebelum-sebelumnya ada problem yang kita nih ya selalu bilang sama dia, kamu bohong ya, kamu bohong ya, kamu bohong ya, kamu bohong ya, kamu bohong ya. Nah, hati-hati, itu terekam di otaknya, akhirnya dia berbohong. Ya, dulu Bu Isa sering dengar ayah Toto bilang sama teman-teman kerjanya bahwa dia bisa, ya walaupun dia dokter ya, misalnya dia bisa punya mengadakan pengadaan barang-barang lain gitu ya, yang bukan kaitannya dengan barang kesehatan. Dalam hati Bu Isa, kok bohong ya, gitu ya, kok bohong ya. Untung Bu Isa nggak asal ngomong mulutnya untuk ayah tadi bohong ih, kan ayah kan nggak punya produk-produk itu, masa dikasih sama atau dipromoin sama orang-orang sih gitu. Untung waktu itu ya, Bu Isa bersyukur juga ya, Bu Isa ini orang damai yang nggak suka asal nyeplak gitu ya, bersyukur banget punya watak kayak gitu ya, diem aja gitu ya. Tapi dalam hati ini mulai, kok dia bohong ya, kok dia suka bohong ya kalau cerita ya, kok dia suka gitu ya. Padahal itu sebetulnya dia negosiasi, dia sedang cerita bahwa ya saya bisa kok punya produk-produk itu. Karena laki-laki akan berpikir bahwa gampang, nanti saya cuma telepon teman saya aja dulu, nanti saya bilang bahwa saya punya produk kayak gini kan gitu ya. Nah, jadi seperti itu sebetulnya. Hanya itu tadi ya, hal-hal kejadian-kejadian luar biasa yang membuat kita perempuan suka bilang dia, kamu bohong ya, bohong, bohong banget nih dia, bohong. Maka itu terjadi ya. Kecuali itu tadi ya, yang satu yang bisa bilang ya punya gebetan terus dia bohong. Itu kalau itu perlu dibahas benar-benar tuh. Ya, perlu dibahas benar-benar. Oke. Kalau selebihnya stop prasangka bohong kita kepada mereka. Bilang ganti, oh suami saya sedang negosiasi. Oh, dia sedang berdiplomasi. Nah, itu jauh lebih bijaksana. Oke, next, berikutnya. Siapa nih? Fauziatul.
Bagaimana pendapat ibu tentang suami yang ingin istrinya bekerja? Lalu apa ada efek dari segi psikologis jika istri tetap bekerja? Mengingat fisiologis otak istri kurang sesuai untuk mencari nafkah. Nah ini Bu Isa nih, Toto pengen banget Bu Isa kerja. Kenapa? Kenapa coba? Saya tanya waktu itu, waktu di awal-awal ya, waktu kami menikah. Bu Isa waktu menikah itu usia 23 tahun ya. Kemudian Ayah Toto udah bilang, saya maunya istri saya kerja. Ya. Ini waktu itu, waktu umur-umur segitu belum tahu tentang watak, belum tahu tentang hasrat dan sebagainya. Cuman Bu Isa cuma tanya sama Ayah Toto, kenapa ya kamu izinin saya kerja? Supaya saya menghormati kamu. Jadi bisa jadi suami yang meminta istrinya kerja supaya dia menghormati, ya. Terus supaya saya nggak injek-injek kamu. Maksudnya supaya saya nggak meremehkan kamu. Jadi kalau saya macem-macem, ya, saya selalu ingat bahwa istri saya mandiri. Kalau saya macem-macem, ya, terus dia mau tinggalin saya, dia tetap survive. Itu kata Ayah Toto. Bisa jadi suami-suami yang mengizinkan istrinya kerja juga berpikir seperti itu. Bisa jadi ya, walau alam ya. Tapi kalau Ayah Toto begitu. Ya, nah tentunya ya kita negosiasi lagi. Ya, aku mau kerja hanya di bidang pendidikan dan kesehatan. Kenapa? Karena otak aku cocoknya di situ. Ya, cocok aku di situ, otak aku cocok di situ. Karena perempuan itu cocok di bidang apa? Pendidikan, kesehatan, dan satu lagi tuh, ya, penyajian atau membuat makanan, minuman atau baju. Nah, kurang lebih ke situlah. Ya. Saya kalau disuruh Ayah Toto misalnya sebagai pegawai konstruk jembatan layang kah, atau kerjaan-kerjaan yang kaitannya konstruksi alat berat kah, itu nggak sanggup. Nggak sanggup. Otak saya nggak cocok ke situ. Ya, karena otak perempuan memang didesain, ya, dia bisa juga bekerja, bermanfaat ilmunya untuk masyarakat yang kaitannya di bidang-bidang itu. Oke? Jadi sekali lagi itu yang bisa sampaikan berdasarkan apa yang dipikirkan Ayah Toto. Mungkin ini jadi sebuah inspirasi juga, ya. Oke. Tapi itu tadi, kalau istri bekerja, ya, nggak boleh meremehkan suami walaupun gajinya si istri lebih besar. Please, ya, hargai.